Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PDL Vlog episode PDL Teori yang ke-14. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai data warehouse dan decision support. Pokok bahasan kita dari hari ini ada 3, yaitu arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan view dan decision support. Tujuannya untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk kubus data. Ada 2 dimensi yang memengaruhi data warehouse, yaitu dimension table, itu ada item name, brand, type atau type, day, week, month, query, year. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Contoh dari data warehouse, yaitu ini ada warehouse di tengah-tengahnya, ada query analysis oleh klien, dan integrator ada dari yang berhubungan dengan metadata, ekstraktor monitor dengan beberapa sumber lainnya. Ini arsitektur data warehouse. Kita bisa lihat di sini sumber informasi, OLTP, DBMS, sumber data lainnya sering dibersihkan, transformasikan, kumpulkan, muat, ubah. Data merge, kemudian ke server OLAP, ini server data warehouse, multidimensional OLAP dan atau ROLAP, relational OLAP, kemudian ke klien dengan hasil analisis, query, data mining. Implementasi data warehouse. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Data yang dipindah harus dikonversi terlebih dahulu dengan cara dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, urutan atribut, dan sebagainya, sehingga ketika data dipindah relasinya tidak pecah. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse dan perlu disinkronasikan secara periodik. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Ada beberapa contoh view. Berikut ini menghitung penjualan PRD untuk berdasarkan kategori dan negara bagian. Contoh view-nya di sini. Query berikut menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Contoh query-nya di sini. Query berikut adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu ini query-nya di sini. Kemudian kita akan ke soal dan jawaban. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Aplikasi decision support adalah aplikasi yang memerlukan view yang menyeluruh dari segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Apa pertimbangannya yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Proses, model, level atom, data yang disajikan, dimensi, dan ukuran. Deskripsikan dimensi dan pengukuran data model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sel memungkinkan untuk dimodelkan dilihat dari banyak dimensi tabel dan dimensi fakta, tabel fakta. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Karena tabel fakta merupakan bagian dari warehouse yang digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap dan data secara sesuai perancangan data warehouse. Perhatikan contoh relasi tabel pada gambar 10.1, tunjukkan hasil voting relasi pada PID dan time ID. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronasikan secara periodik. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian untuk PDL Teori episode ke-14 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.